Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat dan hari ini kita akan belajar tentang pengenalan Yesus, tentang pernyataan dirinya sebagai Allah, dan kita akan belajar tentang akulah pintu. Mari saya ajak kita membuka dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Apabila sudah mendapatkannya, saya mau ajak kita membacanya secara bergantian. Dimulai dari saya ayat yang ke-6, lalu setelah saya meminta remaja dan tunas remaja membaca ayat yang berikutnya. Lalu setelah tunas dan remaja, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-8, kita baca sampai ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat, saya akan memulainya, kita membacanya ya. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan menyebut dirinya sebagai pintu? Untuk kita ketahui terlebih dahulu, konteks dari ayat ini adalah sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan bagaimana Tuhan sedang mengajar dalam bentuk perumpamaan. Itulah kenapa di ayat yang ke-6 tadi kita membaca, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, siapa mereka ini? Nah, di latar belakangnya sebenarnya juga ada cerita. Jadi ini sangat terkait dengan cerita ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Jadi pada waktu itu Tuhan menyembuhkan orang yang buta dan pada hari Sabat dan terjadi keributan. Lalu Tuhan mengajarkan mereka tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai Tuhan adalah cerita tentang seorang gembala. Nah, perumpamaan ini memiliki dua pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan menyebutkan dirinya itu sebagai pintu. Dan perumpamaan yang kedua, pesan yang kedua dari perumpamaan itu adalah Tuhan menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan itu akan kita pelajari di Prapaskah yang berikutnya. Prapaskah kelima minggu depan akan belajar tentang gembala yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pesan yang pertama, yaitu Yesus sebagai pintu. Nah, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai pintu? Nah, kita akan lihat. Nah, boleh ditampilin. Nah, ada yang tahu ini pintu apa? Ada yang tahu? Pintu apa? Hah? Yang remaja tahu nggak ini pintu apa? Hah? Pintu Doraemon, Bapak Ibu ya. Warnanya pingkas ya. Pintu Doraemon yaitu pintu kemana saja. Enak Bapak Ibu kalau ada ini, jalan-jalan kemana cepat, gratis gitu ya. Nah, ini pintu kemana saja. Nah, kenapa sih kok Tuhan itu menyebut dirinya itu sebagai pintu? Nah, Bapak Ibu kita mesti tahu apa sih makna dari pintu itu. Yang pertama kita lihat, pintu itu merupakan sebuah akses atau jalan masuk dan juga jalan keluar. Itu fungsi pintu. Jadi fungsi pintu itu adalah sebuah akses untuk masuk dan untuk keluar dari sebuah ruangan. Nah, itu fungsi dari pintu. Itulah kenapa di ayat 9 Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Nah, fungsi pintu itu sebagai akses untuk masuk dan keluar. Nah, yang kedua, arti dari pintu adalah ketika kita memasuki ruangan, pintu itu selalu cuma ada satu. Secara umum, pintu itu cuma satu. Buat masuk, juga buat keluar. Nah, kecuali kalau mungkin ada yang baru, pintu untuk bisa nyambung kemana-kemana. Tetapi secara ini ya, ketika kita masuk ke dalam kamar, biasanya itu pintunya cuma satu. Kalau masuknya lewat situ, ya keluarnya lewat situ. Jadi pintu itu selalu hanya ada satu. Dan yang ketiga, fungsi dari pintu itu adalah melindungi dari ancaman.
Nah biasanya kalau kita takut sesuatu, biasanya anak-anak ya, kalau takut papa mamanya udah marah atau apa langsung masuk ke pintu, langsung masuk ke kamar, tutup pintu langsung dikunci. Nah jadi pintu itu sebagai sarana untuk melindungi kita dari ancaman. Nah itu fungsi dari pintu. Nah maka ketika kita melihat apa sih arti dari Yesus menyebut dirinya sebagai pintu di dalam perumpamaan tentang gembala dan domba ini adalah kita mesti ngerti konteks tentang kandang domba, kita mesti ngerti sejarah budaya dari orang Yahudi. Nah, saya mau menunjukkan sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar kandang domba pada zaman Yesus. Nah, yang pertama itu adalah kandang yang biasanya ada di pemukiman. Jadi kalau mereka itu di dalam pemukiman bangsa Israel, mereka itu punya kandang yang dipakai sama-sama. Jadi aku punya domba 5 nih misalnya. Lalu tetangga saya punya domba 6, tetangganya punya domba 7, sebelah saya punya 8. Nah, ini kita itu nggak punya kandang sendiri biasanya. Nah, kita itu ada kandang yang dipakai bersama-sama. Nah, dombanya itu dititipin di sana, taruh sana. Dan ada pintunya, karena di dalam pemukiman. Nah, tetapi kalau kita mau ngajak domba itu makan, itu harus mencari padang rumput. Jadi mesti keluar dari pemukiman. Nah, biasanya yang punya domba itu manggil gembala. Gembala upahan dipanggil, diminta tolong dong bawa dombaku ini cari makan. Nah mereka dibawa keluar, domba itu dibawa keluar dari kandang sama gembalanya. Dan gembalanya itu mencarikan padang rumput dan itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Nah ketika dibawa keluar dari pemukiman, masuk ke dalam perjalanan mencari padang rumput, supaya domba-domba ini aman, para gembala itu membangun kandang yang baru, yaitu kandang yang tidak permanen. Jadi dibuat kandang, nah itu yang di sebelah kiri. Jadi bikin kandang, pakai batu, pakai ranting, pokoknya lebih tinggi supaya setidaknya ada binatang mau masuk atau apa, itu agak bekerja keras ya, itu mesti manjat. Gitu loh. Jadi dibikin kandang. Nah, untuk kandang yang di luar pemukiman, itu nggak ada daun pintunya. Ada tempat untuk keluar masuk, tetapi nggak ada penutupnya, nggak ada daun pintunya. Itulah kenapa si gembala itu menjadi pintu bagi domba-domba itu. Jadi kalau kita lihat di kiri itu gembalanya itu duduk, berdiri di tempat domba itu keluar masuk. Jadi gembala itu yang jadi pintunya. Itulah kenapa dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu, bukan kepada domba, tetapi akulah pintu bagi domba-domba itu. Nah itulah tugas gembala, jadi dia itu menjadi pintunya. Nah kenapa sih kok gembala ini menjadi pintu? Supaya orang asing dan binatang buas itu tidak masuk dengan mudah. Soalnya ada yang jaga, si gembala itu jaga di pintu itu. Itulah kenapa binatang buas, orang asing gak mungkin lewat pintu. Soalnya akan ketahuan oleh gembalanya. Makanya mesti apa? Manjat, nah seperti itu. Nah jadi gembala sebagai pintu, akulah pintu bagi domba-domba, itu menunjukkan bahwa aku itu menjaga domba-domba ini dari apa? Dari pencuri, dari binatang buas. Sekaligus menjadi apa? Penjaga buat domba-dombanya supaya apa? Kalau yang dari luar susah masuk, yang dari dalam tidak gampang keluar dan hilang. Nah itu fungsinya pintu. Jadi melindungi dari luar, orang asing dan binatang masuk, susah, dari dalam. Supaya dombanya itu gak keluar. Supaya dombanya itu gak hilang. Nah itulah arti akulah pintu bagi domba-domba. Karena kerjaan gembala itu seperti itu. Nah maka apa pesannya bagi setiap kita? Ini ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka apa pesannya? Apa pesan yang Tuhan sampaikan kepada pendengarnya dan juga kepada kita? Bahwa aku adalah pintu. Yang pertama adalah Tuhan itu menjamin akan keselamatan hidup kita. Dan bukan hanya selamat, bukan cuma memberi hidup, tetapi juga memberi hidup yang berkelimpahan. Ini penting. Kita melihat ayat 9. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi tugas gembala itu bukan cuma membawa kepada kandang yang membuat mereka selamat, yang membuat mereka bebas dari ancaman, membuat mereka tetap hidup. Tetapi tugas gembala adalah apa? Membawa mereka keluar kepada padang rumput. Jadi bukan cuma membawa kehidupan, tetapi membawa apa? Hidup yang berkelimpahan, itu penting.
Tuhan sebagai pintu itu tidak hanya membawa keselamatan kepada kita, tidak cuma memberi selamat untuk kita, tidak cuma memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Itulah mengapa dikatakan menemukan padang rumput. Ayat 10 mengulang lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, tetapi bukan cuma hidup, tetapi apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah arti padang rumput. Jadi arti pesan Tuhan sebagai pintu, dia bukan cuma memberikan keselamatan, bukan cuma menjamin keselamatan, bukan cuma memberikan hidup kepada kita. Tetapi apa? Hidup yang penuh kelimpahan. Itu penting. Jadi Yesus sebagai pintu kemana? Dia membawa kita kemana? Yaitu kepada hidup yang berkelimpahan. Nah, ini perlu kita pahami. Dan yang kedua, arti Yesus sebagai pintu adalah Yesus satu-satunya jalan kepada hidup yang berkelimpahan itu. Ingat, pintu itu cuma satu. Pintu untuk masuk, pintu untuk keluar juga. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Yang apa? Membawa kita kepada hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Dan inilah yang akan kita bahas. Relevansinya bagi kita. Tuhan itu memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa arti hidup yang berkelimpahan itu? Hidup yang berkelimpahan itu seperti apa? Jelas Bapak Ibu, ketika kita bilang tentang hidup yang berkelimpahan, hidup yang berlimpah itu bukan secara materi. Tuhan tidak pernah menjanjikan kelimpahan secara materi. Tidak pernah menjanjikan. Tuhan beri, tetapi dia tidak pernah pasti berlimpah secara materi. Karena susah. Kalau yang kita yang nggak berlimpah materi bisa ngamuk kita. Jadi ketika kita bilang hidup yang berkelimpahan, itu hidup seperti apa? Bukan secara materi, tetapi kita lihat, bukanlah hidup yang berlimpah secara materi, tetapi berlimpah kasih karunia atau anugerah. Apa hidup yang berlimpah kasih karunia ini? Yaitu hidup yang dicintai, hidup yang diinginkan, sekalipun tidak layak untuk memenuhi syarat dicintai. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup pemulihan relasi dengan Bapa. Itulah yang Yesus bawa. Yesus adalah pintu untuk hidup pemulihan relasi dengan Bapa. Hidup kepada relasi dengan Bapa. Dan ini Bapak Ibu, ini lebih dari sekedar materi. Hidup berelasi dengan Bapa itu lebih dari sekedar materi. Sebab materi itu diterima ketika kita memiliki relasi. Kita lihat aja seorang anak. Kalau seorang anak tidak punya relasi dengan orang tua, seorang anak kita tidak punya relasi dengan kita, bagaimana berkat-berkatnya? Jelas berhenti. Kalau kita marah dengan anak kita mendisiplin mereka, bagaimana cara kita mendisiplinkannya? Biasanya cenderung materi, berkat itu berhenti. Ya betul nggak? Udah pergi ke sekolah sendiri, nggak usah sopir, nggak ada sopir, jajan cari sendiri, nggak usah uang jajan. Betul nggak? Ketika relasi terputus, berkat itu terputus. Nah ketika kita berbicara ini, Yesus itu menjadi pintu akan kebutuhan kita sebagai manusia berdosa. Bapak Ibu, kebutuhan kita sebagai manusia berdosa itu bukanlah materi. Karena dosa itu tidak berbicara tentang materi. Dosa itu berbicara tentang rusaknya relasi. Maka kebutuhan kita sebagai manusia berdosa itu adalah pemulihan relasi dengan Bapa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Relasi itu putus. Dan ketika relasi putus, apa yang terjadi? Berkat itu terputus. Hukumannya apa? Dengan susah payah, lu akan bekerja. Sebelum kita jatuh dalam dosa, bekerja enggak Bapak Ibu? Bekerja enggak? Bekerja Bapak Ibu. Jadi jangan males ya. Karena sebelum jatuh dalam dosa aja manusia bekerja. Cuma kerjanya nggak susah, kenapa? Karena ketika nanam, tumbuhnya baik. Tumbuhnya nggak susah, karena Tuhan berkati tanah itu. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kerja itu menjadi susah payah, kenapa? Karena tanah itu dikutuk, berkatnya itu diseretin Bapak Ibu. Tetap Tuhan kasih berkat, tetapi apa? Dengan kerja keras. Jadi ketika relasi terputus, berkat itu terputus. Itulah yang Tuhan berikan.
Pemulihan relasi dengan Bapa itulah kebutuhan utama kita sebagai manusia berdosa. Dan Yesuslah satu-satunya jalan kepada berkat berlimpah itu. Yesuslah yang menjadi jalan pendamaian. Kita lihat Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yesus itu kunci, Yesus itu pintu kepada pemulihan relasi itu. Karena sebagai manusia berdosa, berkat kita itu terputus. Yesuslah yang membawa pemulihan relasi itu. Roma 3 ayat 25 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pintu, menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Yesus pintu kepada anugerah. Bapak Ibu, dan ini sudah dinyatakan kepada kita. Ketika Yesus disalib dan mati, maka apa yang terjadi? Ketika Yesus mati, apa yang terjadi Bapak Ibu? Gelap gulita, lalu yang terjadi apa? Dikatakan tirai bait Allah itu sobek dari atas sampai bawah. Sehingga apa? Membuka ruang Maha Kudus. Bagi kita yang tidak tahu tentang bait Allah di zaman dulu, itu terbagi menjadi 3. Pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Pelataran ini adalah umat berdoa. Ruang kudus itu adalah tempat para imam itu melayani. Nah, ruang Maha Kudus itu adalah ruang paling suci. Ada apa di sana? Di sana itu adalah tabut perjanjian, lalu juga ada tongkat Harun di sana. Ada mana, roti mana. Itulah kenapa kemarin kita membahas tentang roti hidup. Mana itu tersimpan di dalam tabut perjanjian. Nah, itulah kenapa dikatakan Tuhan itu kan roti dari surga. Dia itu menggambarkan tentang mana, nubuatan tentang mana itu. Nah, itu disimpan itu di dalam tabut perjanjian. Nah, itu tidak boleh semua orang masuk. Yang boleh masuk cuma imam besar. Dan itu pun tidak bisa setiap hari. Itu cuma perayaan tertentu 3 kali dalam setahun. Dan itu pun repotnya setengah mati. Nggak iso langsung datang, langsung masuk, nggak bisa. Itu repotnya setengah mati. Mesti kasih korban yang banyak. Mesti menguduskan diri, repotnya setengah mati. Nah, ketika Yesus mati disalib, itu tirai itu terbuka. Sehingga apa? Apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus itu terbuka dan terlihat oleh orang yang berdosa dan mereka nggak mati. Kalau nggak mati, lihat aja mati, Bapak Ibu. Nggak boleh loh, lihat ruang Maha Kudus itu, mati. Tetapi ketika Yesus mati, tirai itu terbuka dan orang berdosa bisa langsung melihat ke dalam. Akses kepada Allah itu terbuka. Pintu yang tadinya tertutup rapat itu telah terbuka. Pintu kepada anugerah Allah. Itulah artinya Yesus sebagai pintu. Dia adalah akses jalan kita masuk kepada Bapa. Dan Yesus sebagai pintu juga merupakan penggenapan pintu darah di dalam malam Paskah. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan tulah ke-10, yaitu apa? Kematian anak sulung. Dan supaya mereka bebas dari kematian, maka apa? Mereka itu harus mengoleskan darah kepada pintu. Nah, itulah artinya Yesus itu melindungi dari apa? Dari kematian. Karena apa? Darah domba itu. Sehingga ketika malaikat datang, mereka melewati, mereka tidak membunuh anak sulung yang ada di dalamnya. Itulah artinya Yesus itu melindungi. Dia bukan cuma memberi hidup, tetapi juga memberikan hidup di dalam kelimpahan. Maka sekarang pertanyaannya, relevansinya, kaitannya bagi kita apa? Apakah kita hidup dalam kelimpahan? Anugerah itu sudah dinyatakan kepada kita. Kelimpahan itu sudah diberikan kepada kita ketika kapan? Ketika Yesus mati, kelimpahan itu ada di dalam kita. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu hari ini, teman-teman remaja hari ini, kita hidup di dalam kelimpahan gak? Hidup kita berkelimpahan gak sih? Apa tandanya? Nah, ini penting bagi kita. Apa tandanya kita itu hidup di dalam kelimpahan? Nah, ini relevansinya bagi kita. Hari ini kita belajar, terus kaitannya dengan aku apa? Gampang, kita hidup dalam kelimpahan. Dan apa tandanya kita hidup dalam kelimpahan? Nah, untuk dapat memahami ini, saya mau mengajak kita menyelami cerita tentang anak yang hilang. Saya ajak kita membuka dari Lukas 15, ayat 11 sampai 32, saya ajak kita membuka. Kita nggak akan membacanya karena menghemat waktu, tetapi saya mau mengajak kita membaca beberapa bagian. Makanya saya ajak kita membuka dari Lukas 15, ayat 11 sampai 32.
Dan saya percaya setiap kita tahu cerita ini, karena ini cerita yang besar, cerita yang luar biasa, cerita yang sangat menyenangkan hati kita ya. Cerita tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, ketika kita berbicara tentang hidup yang berkelimpahan, apa kaitannya dengan kita? Lukas 15 cerita tentang anak yang hilang, ini merupakan sebuah ironi. Sebuah ironi, kenapa? Tentang hidup di dalam kelimpahan. Sebuah ironi hidup dalam kelimpahan. Ada seorang bapa yang memiliki 2 anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Kita coba baca ayat 29 sampai 31 bersama-sama. Lukas 15 ayat 29 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita lihat gak ironi yang pertama? Dia hidup di dalam kelimpahan. Bapaknya kaya. Secara materi cukup, lebih daripada cukup. Hidup di dalam kelimpahan. Tetapi ironinya apa? Tidak pernah menikmati. Dia bilang apa? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bukan berhari-hari. Bertahun-tahun aku ikut lu. Aku tidak pernah melanggar. Tetapi lu tidak pernah kasih aku anak kambing pun lu gak pernah, Pak. Lah ini, lu gak kasih anak kambing. Lu kasih anak lembu. Bapaknya bilang, kamu ini loh bertahun-tahun sama aku. Punya aku iki ya punyamu, lu mau pakai silakan. Tetapi apakah dia pakai? Enggak. Bertahun-tahun hidup di dalam kelimpahan, tetapi apa? Tidak pernah menikmati. Ironi enggak Bapak Ibu? Ironi yang kedua, kita lihat si bungsu. Kita baca ayat 12 sampai 13. Ayat 12 sampai 13, 1, 2, 3, kata Lukas 15 ayat 12 sampai 13, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Yang si bungsu gimana hidupnya Bapak Ibu? Hidup di dalam kelimpahan, tetapi memilih apa? Keluar dari kelimpahan. Minggat. Kalau Bapak Ibu kira-kira jadi yang mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu jadi anak, kira-kira kayak gitu enggak? Kita menikmati enggak sih kelimpahan orang tua kita? Atau kita justru apa? Tidak pernah menikmati. Enggak pernah sukacita. Rumah bagus, semua ada. Tetapi apa? Enggak happy. Dan yang kedua justru apa? Minggat. Meninggalkan itu semua. Keluar dijual semua. Foya-foya. Dan kita lihat hidupnya gimana? Apakah happy? Dua-duanya enggak happy. Yang satu menderita, yang kedua juga menderita. Akhirnya apa? Datang kemiskinan. Ironi enggak Bapak Ibu? Ironi enggak? Hidup di dalam kelimpahan, tetapi tidak pernah menikmati kelimpahan. Justru apa? Dibuang kelimpahan itu. Kok bisa? Itulah kenapa bisa. Kok bisa Bapak Ibu? Kenapa bisa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Nah ini pentingnya ikut IBS Bapak Ibu. Kemarin kita belajar menafsirkan Alkitab pas cerita anak yang hilang ini ya. Perlu bagi kita itu untuk mikir. Kenapa? Kalau aku jadi anak itu kenapa? Yang membuat aku kira-kira pergi kenapa? Pernah mikir untuk minggat gak Bapak Ibu dulunya? Teman-teman remaja ada yang pernah mikir untuk minggat dari rumah? Mungkin bukan si bungsu, tetapi kalian si sulung gak? Yang menderita.
mesti meloi mama, mesti meloi papa. Apa yang membuat kalian gak enjoy di sana? Kenapa Bapak Ibu? Apa yang membuat si sulung menderita? Dan apa yang membuat si bungsu menderita? Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mengenal kasih bapaknya. Gak ngerti dan tidak menyadari kasih Bapa kepada mereka. Makanya apa? Marah, nurut, terpaksa, gak betah di rumah, pengen keluar. Kenapa? Karena gak menyadari. Bukan tidak mengalami, mengalami. Tetapi apa? Tidak menyadari kasih Bapa kepada mereka. Makanya apa? Disebut anak yang hilang. Karena kedua-duanya kehilangan relasi dengan Bapa. Apa yang membuat hidup mereka berkelimpahan? Kasih Bapa. Karena kasih Bapa berlimpah kepada mereka sehingga apa? Mereka memiliki berkat yang berlimpah. Mereka memiliki materi yang berlimpah. Kenapa? Karena relasi Bapaknya yang berlimpah. Karena Papanya sayang sama mereka. Makanya berkatnya kasih. Kamu mau apa? Oke, Papa kasih. Kamu mau ini, Papa kasih. Kenapa? Bukan berarti semua keinginan dikasih, bukan. Tetapi pesan yang disampaikan adalah apa? Karena Bapaknya itu begitu mengasihi anak sehingga apa? Semua miliknya itu dikasih ke anaknya. Itu kelimpahan. Tetapi ironinya adalah apa? Mereka cuma memahami, aku soge secara materi. Berlimpah secara materi, tetapi apa? Kasih akan Bapa, tidak mereka sadari. Itulah hidup ironi di dalam kelimpahan. Disebut anak yang hilang karena dua-duanya kehilangan relasi dengan Bapa. Sampai akhirnya apa? Salah satu dari mereka menyadari akan kasih Bapaknya ketika apa? Dia merenungkan hidupnya. Perhatikan. Sampai salah satu dari anaknya yaitu si bungsu menyadari akan kasih Bapaknya. Kita baca ayat 17 ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Akhirnya dia menyadari keadaannya. Tetapi yang dia sadari apa? Apakah kasih Bapaknya kepada dia? Itu bukan. Bukan. Yang dia sadari apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Ketika si anak bungsu itu pergi dan berfoya-foya, akhirnya datanglah kemiskinan. Lalu yang terjadi apa? Dia butuh makan, dia pengen makan, makanya dia cari kerja. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan pekerjaan yang paling hina. Bukan gembala domba, tetapi gembala babi, yaitu binatang yang begitu najis bagi orang Yahudi. Dan ketika dia di sana, tetap gak ada yang kasih makan. Makanya ketika dia lihat babi itu makan makanan babi, dia itu pengen makan, saking laparnya, dia pengen makan. Dan ketika dia mau makan, dia nangis. Dia ingat kenapa? Kok hidupku soro ya? Aku lihat di rumahku, orang-orangnya papaku, pekerjanya papaku aja makannya layak dan berlimpah-limpah. Dia merenungkan keadaannya, tetapi yang dia ingat bukan apa? Bukan kasih Bapaknya. Tetapi dia melihat betapa baiknya Bapaknya pun kepada hambanya, kepada orang upahan itu pun begitu luar biasa. Namun sekalipun si bungsu tidak benar-benar atau belum benar-benar menyadari akan kasih Bapaknya, tetapi kesadaran akan kebaikan Bapa kepada orang upahan itu memunculkan keinginan atau iman atau harapan untuk apa? Untuk kembali pulang. Untung itu memunculkan keinginan untuk pulang. Bapakku iki bawai ambil orang bawan. Wis aku tak pulang ae. Tak pulang untuk menjadi hamba. Dan ketika dia pulang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita tahu dari kejauhan ketika sang bapak itu melihat anaknya, dia lari, dia angkat itu katanya ya. Bajunya itu diangkat itu, jubahnya itu diangkat. Dia lari, dia peluk anaknya. Yang bau, yang kotor itu dipeluk. Dipeluk. Dan si anak bilang apa Bapak Ibu? Aku sudah berdosa kepada Bapa. Cukuplah aku menjadi hamba. Tetapi yang terjadi apa? Bukan menjadi hamba. Tetapi sang bapak bilang, lu masuk. Dia panggil semua pekerjanya, mandiin,
kasih baju yang terbaik, ambilkan cincin, tanda sebagai anak. Ambilkan cincin, tanda bangsawan, tanda anak, ambilkan cincin, sembelih domba terbaik, anak terbaik, yang paling enak, buikinin, panggil koki terbaik. Dikasih semua, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bukankah itu hidup yang berkelimpahan? Berkelimpahan enggak Bapak Ibu? Oh berkelimpahan, kenapa? Karena kita tahu, dia mendapatkan kebaikan, kemurahan yang tidak layak diterima. Hidup si bungsu lebih berkelimpahan. Kenapa? Karena dia cuma datang minta apa? Minta apa? Dia cuma minta makan. Makanya dia, wis pa, jadino aku budakmu. Cukup. Gak usah jadi anak gak apa-apa. Cukup jadi budak. Kenapa? Karena cuma minta makan. Budak itu gak dibayar. Gak dibayar budak itu. Budak itu cuma dikasih makan. Makanya dia bilang, orang upahanku aja makannya berlimpah-limpah. Wis aku gak cukup, gak usah jadi anak, wis jadi budak cukup bagi. Yang penting aku iso makan. Tetapi yang terjadi apa? Si Bapa bukan cuma memberi dia hidup, bukan cuma memberi makan, tetapi memberi apa? Segalanya. Itulah hidup yang berkelimpahan. Ketika kita punya relasi dengan Bapa, hidup kita itu berkelimpahan. Kebaikan atau kemurahan yang tidak layak kita terima. Maka pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi di dalam hidup si bungsu? Ketika dia hidup, ketika dia menerima kelimpahan kasih Bapa, hidupnya gimana Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Halo Bapak Ibu, hidupnya gimana Bapak Ibu? Anak-anak ketika kalian mendapatkan hadiah, kalian padahal nilainya jelek, papa mama ajak kalian jalan-jalan ini lebaran ini. Kira-kira hidup kalian gimana? Sama papa mama gimana? Gimana remaja? Ayo jawaban kalian menentukan liburan kalian loh ini. Gimana? Gimana? Gimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi dalam hidup si bungsu? Yang darinya minggat gak betah. Jadi apa? Betah. Dan bukan betah, tetapi apa? Taat. Nurut Bapak Ibu. Dan ketaatannya ini berbeda dengan kokonya. Kalau kokonya nurut karena apa? Karena takut, terpaksa, penuh beban. Tetapi ketika si bungsu benar-benar menyadari kasih bapaknya ini luar biasa buat aku. Yang dilakukan apa? Taat. Ketaatan. Dia tidak akan lagi memberontak, tetapi akan hidup di dalam ketaatan. Dan kita melihat ironi yang lain. Ketika si bungsu pulang dan taat, yang terjadi dengan si sulung apa? Kalau kita melihat ayat 26, 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Yang si sulung yang dari tadi bertahun-tahun di rumah, nurut. Sekarang apa? Dia keluar dari rumah. Dan hidupnya penuh dengan apa? Kemarahan. Gantian sekarang. Yang kemarin gak betah di rumah. Memberontak melawan. Sekarang dia masuk nurut. Kokonya keluar dari rumah. Dan marah. Anak kalau minggat kan gitu, marah aku ambek papa, ambek mama. Marah Bapak Ibu. Begitu ironi. Maka ketika kita tanya, kita hidup dalam kelimpahan enggak Bapak Ibu? Apa sih tandanya kita hidup dalam kelimpahan? Jelas. Tandanya apa Bapak Ibu? Kita hidup dalam kelimpahan. Hidup kita menunjukkan ketaatan tidak kepada Tuhan. Hidup kita menunjukkan ketundukan enggak kepada Tuhan. Yang menarik justru dikatakan apa? Ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita itu justru mau apa? Mau memikul kuk. Kita mau memikul salib kita mau menyangkal diri. Itulah kenapa mikul salib itu susah. Kenapa menyangkal diri itu susah? Karena kita tidak merasakan kasih Bapa. Tapi kalau kita merasakan kasih Bapa, wah mikul salib sekalipun berat tak lakoni. Yang namanya cinta kan gitu. Lu mau apa tak lakukan? Apa sih yang enggak buat kamu kan gitu. Mau berat pun dilakukan. Pikul salib, sangkal diri. Apa yang membuat mampu? Karena mengalami kasih anugerah. Bukan supaya dapat. Tetapi karena sudah menerima, aku taat.
Makanya dikatakan, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Bukannya dilepas, tetapi apa? Dikasih kuk. Tetapi dikatakan apa? Tetapi kukku itu enak dan tidak berat. Justru ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita hidup dalam kelimpahan, hidup kita itu ditunjukkan dengan apa? Ketaatan, ketundukan. Dan hidup yang kedua ditunjukkan dengan apa? Belas kasihan. Si Koko tidak punya belas kasihan. Kenapa lu masih terima anak iki? Dia nggak bisa mengampuni. Dia nggak bisa terima adiknya. Tetapi kalau kita punya kelimpahan, si Bapa itu berlimpah. Dia bisa apa? Memberikan belas kasihan. Tanda kita hidup di dalam kelimpahan, hidup yang berlimpah, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam anugerah, itu adalah apa? Ketundukan, ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan yang kedua, itu adalah belas kasihan. Makanya dikatakan apa? Nanti 2 minggu lagi kita akan berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dan itu berbicara tentang apa? Hidup di dalam anugerah Tuhan. Makanya dikatakan, di luar aku lu gak bisa apa-apa. Apa yang membuat kita bisa taat? Dengan senang hati, apa yang membuat kita punya belas kasihan? Karena kita mengalami, bukan cuma mengalami, kita menyadari kasih Bapa kepada kita. Baru kita bisa berbuah. Kita bisa berbelas kasihan, kita hidup dalam ketaatan. Bukankah kita melihat seperti Yesus? Dikatakan apa? Dia memikul salib taat sampai mati. Apa yang membuat Yesus mau mati? Apa yang membuat Yesus mau mati? Jawabannya satu. Karena dia mengasihi Bapa. Makanya dia mau mati buat kita. Dia mau taat, nurut sampai mati. Dia bilang, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku ya Bapa. Tapi dia katakan apa? Tetapi kehendakmu yang terjadi. Kenapa bisa nurut? Karena dia mengalami kasih Bapa. Dia mengenal kasih Bapa. Mengapa Yesus penuh belas kasihan? Karena Bapa adalah kasih. Dia mengenal kasih Bapa. Dia hidup di dalam kasih Bapanya. Itulah kenapa Yesus bisa taat. Dan itulah kenapa kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup kita itu berlimpah dalam anugerah Tuhan. Itu akan ditunjukkan dalam apa? Hidup tunduk, hidup taat, hidup penuh dengan belas kasihan. Maka pertanyaannya hari ini buat kita, ketika kita berbicara, kita bertahun-tahun bergereja, hidup kita dalam ketundukan enggak? Hidup kita dalam ketaatan enggak? Atau hidup kita dalam pemberontakan? Hidup kita punya belas kasihan enggak? Atau hidup kita penuh dengan penghakiman? Bapak Ibu sadar enggak setiap kita, gambaran anak yang hilang itu adalah gambaran gereja. Kandang, padang rumput yang hijau, rumah Bapa itu adalah gereja. Tempat di mana orang berdosa diberi anugerah yang tidak layak. Melalui Yesus, kita itu sudah menerima anugerah. Itulah gereja, rumah Bapa. Kita sudah mengalami loh. Tetapi bukankah hidup kita sama seperti si sulung dan si bungsu? Apa yang membuat kita hari ini taat? Mau pelayanan, mau ke gereja, mau melakukan ini itu. Saya tanya, apa yang membuat kita melakukan itu? Apakah karena kita bersyukur, kita ke gereja karena kita bersyukur Tuhan baik sama saya? Atau karena apa? Takut berkat itu diambil. Sama seperti anak yang sulung. Taat bertahun-tahun tetapi penuh beban. Kenapa? Karena takut kehilangan warisan. Apa yang membuat kita melakukan itu? Apakah karena kita takut berkat itu diambil? Apakah kita takut keselamatan kita hilang? Sehingga kita melakukan segala ketaatan dan ritual kita. Tapi tidak disadari karena kasih dengan Bapa, tapi karena ketakutan. Dan akhirnya apa? Ketika kita melihat saudara kita si bungsu, ini kan 2 tipe orang. Di dalam gereja itu 2 tipe orang, ada yang satu taat, ada yang satu itu pemberontak memang. Itu gambaran gereja. Dan ketika kita lihat, Tuhan aku taat ya, aku mati-matian, aku pelayanan, kok hidupku gak enak, jauh lebih enak itu. Gak pernah saat teduh, gak pernah nang gereja. Hidupnya lebih enak, hidupnya diberkati. Apa kita gak marah? Gak gereja-gerejaan lagi, keluar dari gereja. Bukankah kita seperti itu? Gak bisa kita punya belas kasihan. Kita menghakimi orang.
Tuhan aku taat loh. Kok seperti itu? Kok hidupku gak lebih baik? Yang satunya si pemberontak. Gitu loh. Tuhan datang ke gereja untuk apa? Minta berkat. Tuhan, aku pengen kaya Tuhan. Minta kan, sama si bungsu kan gitu. Bapak kasih semua aku. Minta Tuhan kasih aku kekayaan. Tuhan kasih. Setelah itu apa? Hilang dari gereja. Hilang ke gereja. Ayo ke gereja gak iso, sibuk, gak iso. Gitu loh. Tuhan aku minta pacar. Nah, kan gitu tuh, ayo. Wes dapat pacar, hilang, gak balik gereja. Jadi malas. Gitu loh. Tuhan aku minta kerjaan. Dikasih sama Tuhan. Habis itu apa? Hilang. Repot aku kerjaannya lagi rame nih. Nah ini tukaran nanti. Tuhan aku pelayanan loh Tuhan. Aku minta apa? Aku pelayanan. Tapi kok Tuhan gak berkati? Itu gak ini minta langsung kaya Tuhan. Nah kan ribut akhirnya. Gitu. Padahal ya bukan salahnya Tuhan juga ya. Minta yang sana minta pacar Tuhan kasih. Ya yang sana gak pernah minta pacar. Gak selalu Tuhan jawab ini harus usaha. Lu mau punya pacar, lu mau ini cari. Gitu loh. Tetapi bukankah kita seperti si sulung dan si bungsu? Di dalam anugerah Tuhan. Tetapi menderitanya setengah mati. Kita taat. Takut apa? Takut sampai gak saleh. Takut bikin dosa. Takut dihakimi orang. Jadi berusaha taat. Hidupnya gak tentram. Aduh rek aku gak ke gereja hari ini rek. Nanti ya apa kata orang lah. Hidupnya tertekan Bapak Ibu. Tetapi itulah hidup kita. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetapi hidup kita penuh dengan penderitaan. Kita gak pernah tanya Tuhan, lu mau apa dalam hidupku? Lu mau apa di dalam kerjaanku? Lu mau apa di dalam keluargaku? Lu mau apa? Pernah gak sih kita tanya di dalam doa kita? Bukankah kita seringkali lupa? Wis dapat berkat Tuhan seringkali lupa. Hidup di dalam derita. Hidup di dalam ironi. Mengapa demikian? Sama. Karena kita tidak benar-benar menyadari akan kasih Bapa. Kita nggak benar-benar mengalami anugerah. Nggak benar-benar menyadari anugerah. Kita cuma tahu. Aku tahu. Tuhan mati buat aku tahu. Sampai sini Bapak Ibu. Tetapi hati tidak pernah menyerap itu semua. Kita tahu tetapi pengetahuan itu tidak terserap di dalam hati kita. Itulah kenapa susah bagi kita itu untuk taat. Gak usah jauh-jauh, itulah kenapa cerita anak yang hilang Bapak Ibu. Itu sangat dekat dengan kita. Karena kita adalah orang tua dan kita pernah jadi anak. Bapak Ibu, saya pun sebagai anak kita itu terkadang berpikir atau meragukan kasih papa mama. Saya sendiri Bapak Ibu, saya itu gak meragukan kasih mama saya. Ragu saya. Apalagi mama aku ngomel-ngomel, wes tambah. Semakin diyakinkan, memang mama gak sayang ambil aku memang. Diyakinkan gitu loh. Pernah saya juga mau minggat dari rumah, pernah. Gak betah, mama ngomel lah. Gitu loh. Sampai suatu saat aku disadarkan oleh pembina saya. Krisna, mamamu gak sayang sama kamu Krisna. Lu gak kayak gini. Betul gak sih? Betul gak teman-teman? Mama papa mulai ngomel, kita seringkali ngerasa gak sayang mama. Papa gak sayang. Dan itulah yang jadi masalahnya. Itulah kenapa kita tidak bisa taat sama papa mama. Kita selalu apa? Ngelawan. Kenapa? Karena tidak menyadari sayangnya papa mama. Gak nyadari itu. Apakah kita benar-benar menyadari kasih Bapa di dalam kehidupan kita? Mari kita refleksikan, apakah kita hidup dalam ketaatan, ketundukan, dan belas kasih? Apakah kita benar-benar mengenal dan menyadari kasih Bapa yang dinyatakan melalui Kristus? Sebagai aplikasi, bagaimana supaya kita dapat menyadari kasih Bapa dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita benar-benar menyadari anugerah bagi kita? Yang pertama Bapak Ibu, belajar seperti si bungsu.
yang merenungkan keadaannya. Kalau kita tidak pernah menyadari keadaan kita, Bapak Ibu, susah bagi kita untuk benar-benar mengerti. Kalau kita merasa apa yang kita terima itu layak, susah untuk kita benar-benar mengerti anugerah Tuhan. Yang kedua, belajar seperti domba yang mengenal suara gembalanya. Saya baca ayat yang ke-9, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 8. Ayat 8, semua orang yang datang tidak melalui aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Kita mendengarkan gak suara Tuhan? Kita mengenal suara Bapa kita gak seperti domba mengenal suara gembalanya? Maka bagaimana Bapak Ibu supaya kita benar-benar menyadari kasih Bapa? Itu jawabannya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya tidak meragukan Bapak Ibu membaca. Tetapi pertanyaannya adalah kita merenungkan enggak? Bapak Ibu, kasih Bapa itu cuma dinyatakan di sini loh. Kasih Bapa itu dinyatakan dalam Yesus. Tetapi Yesus sudah naik ke surga. Gimana kita bisa mengenal? Alkitab, isi Alkitab itu tentang Yesus semua. Tidak ada yang memperkenalkan Yesus selain Alkitab. Tetapi kita nggak pernah baca, kita nggak pernah renungkan. Gimana kita bisa menyadari kasih Bapa? Mungkin kita baca, tetapi kita renungkan nggak? Itu yang penting. Tanpa perenungan kita tidak bisa mengenal. Kita melihat di dalam ayat 9 tadi, ayat 8, aku adalah, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita sadar nggak siapa pencuri itu? Pencuri itu siapa? Pencuri itu iblis. Iblis bekerja lewat mana? Lewat dunia Bapak Ibu. Hari ini dunia itu membuat kita, dunia itu bekerja keras untuk apa? Menipu kita. Banyak kebenaran di dunia kita. Tetapi belum tentu benar. Menipu kita dan apa? Membawa kita menjauh dari kasih Bapa. Kita dibikin sibuk supaya apa? Kita tidak menyadari kasih Bapa. Kita tidak punya waktu untuk merenungkan. Kenapa? Karena kita sibuk. Apalagi hari ini ya, kita membaca itu, bagi orang Indonesia membaca itu hal yang susah. Ayo coba baca buku. Males gak? Males. Males baca buku. Bayangin Alkitab tidak dibaca, buku rohani tidak pernah dibaca. Kita mau mengenal kasih Bapa dari mana? Mau mengenal kasih Bapa dari mana? Kita tidak punya waktu untuk merenung. Dengar firman cuma seminggu sekali. Dan itu pun 2 jam, gak ngerti apa-apa, pulang gak ngerti apa-apa. Saya tanya tahu mengenal kasih Bapa dari mana? Cuma seminggu sekali dengar firman Tuhan. Tetapi waktu firman Tuhan diberitakan, gak ngerti. Gimana kita bisa punya iman? Gimana kita bisa mengenal kasih Bapa? Dunia hari ini membuat kita sibuk. Berbeda dengan dunia yang dulu. Saya bandingkan yang dulu ya, orang-orang Kristen itu lebih militan. Kenapa? Karena tantangannya tidak segila sekarang, hari ini. Mau mengajak teman-teman remaja, punya selera baca firman Tuhan setengah mati. Kalau bisa dengar 1 jam khotbah, luar biasa. Sekarang, 10 menit bosan. Gimana kita sebagai orang tua? 10 menit bosan, baca firman Tuhan, males, gak ngerti, gak punya waktu. Bagaimana bisa mengenal kasih Bapa? Kita mesti benar-benar aware dengan dunia hari ini. Sebuah urgensi penting. Bahkan apa? Tidak lagi peduli. Mau bapak, mau apa? Bukankah ironi? Udah dikasih anugerah hidup dalam kelimpahan. Kita gak betah di dalam kelimpahan. Kita mesti doakan Bapak Ibu. Bagaimana kita dengan kita sendiri? Punya waktu enggak untuk merenung? Punya waktu enggak kita untuk belajar? Kita mau sediakan waktu enggak atau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita? Efesus 5 ayat 15-17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan. Jadilah si bungsu yang apa? Menyadari keadaannya. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Jahat saya bilang. Karena membuat kita meragukan kasih Tuhan, membuat kita menjauh dari kasih Tuhan. Gak usah dengan kasih Bapa. Suami istri, suami terlalu sibuk
Bagaimana istri bisa percaya kasih suami? Tidak ada relasi. Secara materi cukup dikasih uang bulanan tidak pernah berkurang. Tetapi sibuk kerja. Relasimu bertahan berapa lama? Saya tanya. Anak-anak secara relasi cukup semua. Gak pernah kekurangan. Tetapi papa mama sibuk kerja. Seberapa bertahan mereka bisa taat? Sampai umur 15 taat, 17, 18 berangkat sekolah luar negeri. Mungkin bisa ini. Kita aware gak dengan keadaan kita hari ini? Kita harus bekerja keras. Di dalam Paskah yang pertama, Prapaskah yang pertama, Tuhan mengatakan akulah roti hidup. Dan Tuhan bilang apa? Bekerjalah. Bukan untuk apa? Makanan yang bisa binasa. Tetapi makanan yang bertahan dalam kekekalan. Dikatakan apa? Bekerjalah. Berusahalah. Sebuah usaha untuk apa? Untuk mau menyadari, untuk mau mengenal. Matius 6 ayat 33 mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan apa? Semuanya ditambahkan tuh. Kelimpahan semua tuh. Tetapi masalahnya kita bekerja keras gak ini? Untuk mencari kerajaan Allah. Atau kita bekerja keras untuk mencari kerajaan dunia? Kita bukan cuma membaca. Tetapi yang penting adalah kita renungkan. Kita renungkan Tuhan lu mau ngomong apa? Lu mau apa untuk aku kerjakan? Kita cari gak baik-baik itu. Satu-satunya cara supaya kita benar-benar menikmati hidup dalam kelimpahan. Kita benar-benar menyadari kasih Bapa dalam hidup kita. Dan bagaimana kita dapat menyadari kasih Bapa? Kita memberikan waktu untuk apa? Merenung. Kenapa Tuhan lu mau mati buat aku? Kita pikir gak sih? Kenapa Tuhan lu mau mati buat aku? Aku ini siapa? Seringkali kita gak peduli Tuhan mau mati, Tuhan bangkit, puji Tuhan. Tapi kita gak pernah mikir kenapa Tuhan harus mati. Kenapa mau mati untuk aku? Pokoknya terima aja, nah itu kan susah. Saya tutup dengan sebuah quote dari John Owen. Penderitaan terberat, kesedihan terberat, dan beban yang dapat kita berikan kepada Bapa, dan ketidakbaikan terbesar, kejahatan terbesar yang dapat kita lakukan kepadanya adalah apa? Ketika kita tidak percaya Dia mengasihi kita. Saya tadi tanya sama Pak Gerson pagi-pagi. Apa hal yang paling menyakitkan bagi orang tua, bagi parents? Ketika dia berikan segalanya, tetapi anaknya tidak pernah menyadari papanya sayang. Justru ketika berikan semuanya udah habis-habisan papa mama kasih. Anak bilang apa? Papa mama gak sayang. Wah itu berat itu. Bagi orang tua itu sangat menyakitkan. Betul gak orang tua? Betul gak? Betul ya? Kita udah kasih habis-habisan materi, kita habis, banting tulang sampai ini. Anak tidak pernah menyadari papa mama sayang. Kejahatan terbesar itu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tidak percaya akan anugerah Allah, itu adalah kejahatan yang terbesar yang bisa kita lakukan. Beban terbesar yang kita tanggungkan kepada Allah. Matius 12 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terimalah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut. Apa lemah lembut? Ketaatan dan rendah hati. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita, supaya kita sungguh benar-benar hidup di dalam anugerah Tuhan yang melimpah. Dan jangan kita membuang anugerah itu. Dan jangan kita tidak menikmati anugerah itu. Mari kita masuk di dalam doa. Saya mau mengajak kita untuk boleh teduh sejenak, tenang sejenak, untuk diam. Supaya kita dapat benar-benar merenungkan kasih Allah di dalam hidup kita.
Tuhan tolong kami untuk kami boleh menyadari kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kasih yang sudah Engkau berikan, kasih yang Engkau nyatakan. Tetapi seringkali Tuhan kami masa bodoh, kami tidak peduli dengan itu. Itulah kenapa Tuhan hidup kami tidak pernah penuh dengan kelimpahan. Hidup kami tidak pernah sukacita. Hidup kami tetap merasa kosong, hidup kami merasa hampa. Hidup kami penuh dengan duka, hidup kami penuh dengan kesedihan, hidup kami penuh dengan penghakiman. Hidup kami tidak punya belas kasih, hidup kami penuh dengan iri hati, hidup kami penuh dengan kebencian. Tuhan, kami menderita. Karena kami hidup di dalam sebuah ironi. Kami berada di dalam kelimpahan, tapi kami tidak pernah menikmatinya. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat benar-benar menyadari itu semua. Sehingga Tuhan kami boleh hidup di dalam sukacita. Hidup lepas dari beban. Hidup taat. Hidup tunduk. Hidup penuh dengan belas kasihan. Hidup yang bisa mengampuni. Hidup yang bisa mengasihi. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh diingatkan akan Paskah. Melalui kematian-Mu, Engkau mengundang kami untuk kembali pulang. Melalui kematian-Mu, Engkau mengundang kami untuk masuk kembali di dalam anugerah besar yang sudah kami terima. Melalui Kristus, hati-Mu selalu terbuka. Sekalipun kami gagal, Engkau tetap mengasihi kami karena kematian-Mu. Bukan cuma untuk dosa kami yang kemarin, tetapi dosa yang belum kami lakukan itu pun sudah lunas. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup di dalam kemerdekaan. Melalui Kristus, hati Bapa selalu terbuka untuk kami. Melalui Kristus, tangan-Mu selalu terbuka untuk memeluk kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah kami hidup di dalam anugerah itu. Sebab di luar itu kami tidak bisa melakukan apapun. Dan tolong kami Tuhan untuk kami dapat hidup di dalamnya. Supaya kami pun boleh menjadi pintu anugerah. Untuk membawa orang-orang kepada Engkau. Dengan mengasihi mereka, dengan mengampuni mereka Tuhan. Kalau di antara jemaat-Mu hari ini yang tidak bisa mengampuni, hidup di dalam duka kemarahan. Seperti si sulung. Tuhan, sungguh anugerah-Mu boleh melimpah dalam hidup mereka. Supaya ada pemulihan di dalam keluarga mereka. Di dalam relasi antara suami istri. Relasi antara orang tua dan anak. Mertua menantu Tuhan. Tolong. Bahkan relasi di dalam pertemanan. Di dalam teman, rekan-rekan pelayanan Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang boleh tolong. Kiranya anugerah-Mu menolong mereka, memampukan setiap kami mengenal kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa, kasih yang begitu panjang, kasih yang begitu lebar, kasih yang begitu luas, kasih yang begitu dalam, kasih yang tidak dapat kami pahami, itu kami benar-benar alami Tuhan. Kami boleh benar-benar rasakan. Terima kasih Tuhan. Pemberitaan-Mu sudah berhenti, tetapi Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sungguh hidup di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri.